Ini adalah sambung susu juga, tapi tidak dipakai kaki ganda teman-teman. Coba lihat bekas. Coba lihat bekas teman-teman. Ini mau ditanam juga. Bahkan sudah ada yang berbunga teman-teman. Cabang dari sambung pucuk saya satukan dengan bibit biasa teman-teman. Coba lihat. Sudah tersambung 3 kaki. Ini pakai 3 kaki teman-teman ya. Ini juga mau ditanam pakai 3 kaki. Coba lihat. Sambung pucuk dengan menggunakan cabang buah. Coba lihat, tidak normal pertumbuhannya teman-teman. Ini sambung susu bekas sambungannya ini, dan saya pakai kaki ganda juga. Sambung pucuk dengan menggunakan entres tunas 4 cabang teman-teman. Oke, salam sehat, salam semangat dari saya petani pala pemula teman-teman. Di video kali ini saya akan berbagi tentang cara tanam pala. Ya, ini bibit saya, yang lain sudah diangkut tadi. Saya sekarang akan tanam stok bibit saya yang sudah saya kembangkan. Jadi ada beberapa bibit yang saya mau tanam ini teman-teman. Ada sambung pucuk. Ini sambung pucuk dengan kaki ganda. Ada sambung susu juga, sudah dibawa tuh sambung susu. Ini sambung pucuk juga. Tujuan tanamnya untuk ini ya, untuk menyulam tanaman pala yang mati. Itu tahun 2023 teman-teman, saya sempat tanam pala dan ada beberapa yang mati. Jadi hitungannya ada 19 kayaknya yang akan disulam hari ini. Dan semua yang akan ditanam itu hasil pengembangan dari hasil grafting teman-teman. Nanti saya perlihatkan bibit yang akan tanam hari ini, yang lain ya. Oke, lanjut teman-teman. Jadi ini diangkut pakai argo teman-teman ya bibitnya. Karena polybagnya cukup besar, kita angkut pakai argo. Ini. Oke. Oke, ini tadi bibit yang sudah diangkut teman-teman. Sudah diangkut sebelumnya ya. Oke, ini dia. Kita spill dulu teman-teman. Jadi ini adalah hasil pengembangan dari sambung susu teman-teman. Ini bibit sambung susu, coba lihat bekas ininya, bekas sambungannya teman-teman masih ada ya. Ini juga mau ditanam. Saya pakai kaki ganda. Ini ya. Baru kemudian ini sambung pucuk dengan menggunakan cabang buah. Coba lihat, tidak normal pertumbuhannya teman-teman ya. Ini sambung pucuk dari cabang buah. Dan yang di sampingnya ini adalah masih biasa teman-teman, tapi saya pakai kaki ganda. Ini kayaknya bukan sambung pucuk, bukan sambung susu juga, nggak ada bekasnya, tapi saya pakai kaki ganda. Dan ini adalah sambung susu teman-teman. Ini juga sambung susu, bekas sambungannya ini lihat. Ini sambung susu bekas sambungannya ini, dan saya pakai kaki ganda juga teman-teman. Sudah tinggi juga ya. Oke, dan di sampingnya ini adalah sambung pucuk teman-teman. Sambung pucuk dengan menggunakan entres tunas 4 cabang teman-teman.
Ini bekas lukanya, lihat. Ini dia. Dan ini juga teman-teman yang diangkut tadi, ditaruh di kolong cengki ya. Ini sambung susu juga teman-teman, lihat bekas sambungannya. Ini juga kita pakai kaki ganda. Ini sudah lumayan tinggi juga teman-teman. Ini juga sambung susu, jadi banyak yang saya kembangkan itu sambung susu ya, sama sambung pucuk. Ini sambung susu rencananya saya mau 3 kaki nih ya. Makanya ada 1 bibit lagi. Sudah 2 kaki. Rencananya mau bikin 3 kaki. Oke, cukup tinggi juga teman-teman 2 bibit ini. Ini mau ditanam juga hari ini. Oke, kita lanjut. Ini yang sudah sangat tinggi teman-teman, coba lihat. Ini. Lihat batangnya. Ini kaki ganda juga. Ini kayaknya bibit biasa, tapi saya pakai kaki ganda. Bukan sambung pucuk, bukan sambung susu ya, tapi saya pakai kaki ganda. Boleh dilihat, sudah cukup tinggi. Kalau ini kaki gandanya, ini dari kecil ya teman-teman. Ada 3 akar ini. Ada 3 akar yang saya satukan. Akar ini ya, akar tunggangnya ada 3 bibit. Saya satukan dari masih pendek, dan dia di bawah sini. Dia tidak terlihat seperti 2 kaki, tapi cuman akarnya saja 3, akar tunggangnya. Itu cepat perkembangannya. Masih di volley bag, tapi batangnya sudah lumayan bagus. Oke. Dan yang di sampingnya, ini sampingnya ini adalah sambung susu juga, tapi tidak dipakai kaki ganda teman-teman. Coba lihat bekas sambungannya. Ini masih ada bekas sambungannya teman-teman. Lihat, tidak pakai kaki ganda ya. Oke. Oh, sana lagi ada ya. Sana lagi ada. Ini kayaknya sambung pucuk deh. Ya, ini sambung pucuk. Ini sambung pucuk teman-teman. Ini mau ditanam juga. Bahkan sudah ada yang berbunga teman-teman. Coba lihat. Ini bunganya. Ini sambung pucuk dengan menggunakan cabang buah teman-teman ya. Coba lihat, hidupnya tidak normal. Karena dia pakai cabang buah, bukan tunas atau pucuk ya, pucuk batang pala. Karena dia pakai cabang buah, jadinya dia cuman perkembangannya 2 begini ya, enggak 4 penjuru keluar cabangnya, tapi hanya 2 penjuru saja keluar cabang. Lihat, saya pakai kaki ganda juga. Ini juga teman-teman. Nah, ini saya modifikasi kalau dia jadi unik kayaknya dia ini. Ini dari cabang buah juga, sambung pucuk cabang buah. Kayaknya dari sini jelas ya. Ini dari sambung pucuk dengan menggunakan entres cabang buah, dan saya sudah modifikasi teman-teman. Lihat dari bawah. Ini bibit sambung pucuknya ini ya. Ini bibit biasa. Dan saya sambung susu cabang dari sambung pucuk ini. Jadinya dia menyatu. Coba lihat teman-teman. Dia menyatu ya. 1. Dia menyatu. Dan 2 dia menyatu. Dia menyatu dengan bibit biasa ini teman-teman. Ini bibit biasa. 1 ini. Dan cabang dari sambung pucuk ini. Cabang dari sambung pucuk. Saya satukan dengan bibit biasa teman-teman. Coba lihat. Sudah tersambung. Ya, saya tidak tahu jadi apa nantinya ya. Nanti kita lihat saja teman-teman. Lihat ini perkembangannya. Ini juga sambung pucuk. Dari samping ini kayaknya jelas.
Ini juga sambung pucuk menggunakan cabang buah teman-teman. Oke, lihat. Kita pakai 3 kaki. Ini pakai 3 kaki teman-teman ya. Ini juga mau ditanam pakai 3 kaki. Coba lihat. 1 kaki, 2 kaki, dan 3 kaki. Coba lihat. Oke, perkembangannya juga cukup bagus. Oke, lihat, ini mau ditanam hari ini teman-teman, buat sulam. Lihat ini kebun saya banyak yang mati kemarin, jadi mau disulam ini kurang lebih ada 18 sampai 19 teman-teman. Ini lubangnya sudah digali sebelumnya. Sana yang tidak mati kemarin ya, ditanam yang 2023. Ini juga, ini tidak mati juga. Ya banyak yang mati kemarin karena memang perawatannya kurang bagus ya teman-teman. Baru sekarang ini saya rawat lagi. Ini juga yang ditanam tahun 2023. Oke. Lihat. Oke, kita lanjut aktivitas tanamnya teman-teman. Sudah ada pada tahap bibit, sudah ditaruh dekat lubang ya. Ini bibitnya. Karena ini lumayan panas teman-teman, kayaknya mau ditaruh dalam lubang. Mau ditanam itu nanti sore ya teman-teman. Ini gak masalah, itu bibitnya juga sudah di dekat lubang. Gak masalah panas teman-teman, karena bibit ini sudah dibiasakan sebelum ditanam ya. 1 bulan saya buka paranetnya di tempat bibit, dan saya biasakan bibitnya kena matahari langsung ya, jadi nggak apa-apa. Sana juga nih, ini terlihat layu ya, tapi aman teman-teman, karena bibit ini sudah biasa dengan panas. Itu oke, ini juga sudah dekat lubang ya teman-teman ya. Sana lihat dekat lubang juga, itu juga ya. Sudah dekat lubang semua. Sore baru kita tanam teman-teman. Ini yang hasil yang ditanam di 2023 ya. Ini yang tidak mati. Ini juga nanti saya bikin kontennya teman-teman. Ini yang sambung pucuk dari cabang buah yang ditanam di tahun 2023. Sudah cukup rimbun. Sana juga teman-teman. Oke, kita ke sana saja deh. Jadi ini sebenarnya kebun cengkih ya, tapi perlahan saya ganti dengan pala karena cengkihnya banyak yang mati. Jadi saya ganti dengan pala saja biar bagus ya. Bertambah juga pohon pala saya. Ini sudah dekat lubang juga teman-teman. Sana juga ya. Itu juga. Ini lumayan panas teman-teman, tapi nggak masalah. Ini hasil tanaman 2023, sambung pucuk juga dari entres cabang buah teman-teman. Coba lihat dari jauh ya. Oke. Ini juga, ini sebenarnya nggak perlu ya, buahnya harus dipetik ya, biar pertumbuhannya pertumbuhan cabang dan batang. Tapi saya belum petik buahnya, nggak apa-apa.
nantilah selesai saya sulam itu baru ini dipetik buahnya. Ini tanaman sambung pucuk dari Entres cabang buah yang ditanam tahun 2023 teman-teman. Ini juga ya, ini saya petik buahnya, perkembangannya cukup bagus teman-teman. Nih lihat, buahnya tidak ada, saya petik ya kemarin. Lumayan perkembangannya. Ini cengki ya. Ini sambung pucuk juga dari cabang buah teman-teman yang ditanam tahun 2023. Tidak normal pertumbuhannya. Harusnya saya pakai tiang ya. Saya pakai tiang penyangga. Ya pertumbuhannya bagus. Kalau sana ini bibit tempel mata tunas teman-teman ya. Ini tempel mata tunas. Ditanam juga tahun 2023. Lihat, kalau ini ditanam tahun 2023, ini dari pengembangan sambung susu teman-teman. Tapi dia agak sakit karena kemarin waktu nyemprot ya, kena nokson ya, makanya dia agak sakit. Tapi sekarang sudah mulai sehat. Ini sambung pucuk dari Entres cabang buah juga. Lihat buahnya masih pendek tapi sudah ada buah teman-teman. Ini buahnya memang harusnya dipetik ya. Oke, lanjut nonton teman-teman ya. Nanti kita ke aktivitas tanam. Oke, jangan lupa lanjut. Dan ini teman-teman sama juga kayak tadi ya. Ini pengembangan dari sambung susu. Kita pakai kaki janda juga teman-teman, ada 2 kaki. Sebagai informasi ya teman-teman, keunggulan dari menggunakan kaki janda, jadi otomatis akar tunggangnya ada 2 teman-teman. Di satu batang ada 2 akar tunggang. Jadi pastinya lebih maksimal ini ya penyerapan nutrisi di tanah dari tanaman pala ini teman-teman, dan tentunya lebih tahan terhadap kemarau teman-teman tanaman kita kalau kita pakai kaki ganda. Ini dia, coba lihat akarnya sudah lumayan bagus teman-teman. Kita tanam. Oke, bismillah. Jemur perlahan saja teman-teman. Oke. Jadi di era tanam 2023 teman-teman, waktu saya tanam 2023 banyak yang mati ya, karena kebun saya itu tidak terawat selama 2 tahun ya, 2024 dan 2025 sampai pertengahan itu ya, rumputnya lumayan karena tidak diurus, makanya banyak yang mati teman-teman. Baru sekarang di akhir 2025 ini saya urus lagi dan saya sulam di akhir tahun ini ya, yang mati. Oke, boleh dilihat lebih dekat lagi. Dari bibit pala biasa teman-teman, tapi saya pakai kaki ganda. Jadi graftingnya bukan dari sambung pucuk, bukan dari sambung susu ya, pala biasa, dari bibit biasa, tapi saya pakai kaki ganda. Lumayan tingginya teman-teman, bisa terlihat ya atas. Ini tingginya. Oke, dan kita tanam sekarang. Unggulannya hanya pakai kaki ganda ya teman-teman. Lihat, lumayan akarnya. Kita timbun perlahan teman-teman.
Jadi sekarang ini bulan tanam teman-teman ya, sampai Desember itu kalau ada teman-teman mau rencana tanam pala atau sekedar menyulam saja boleh ya, sampai bulan Desember. Saya biasa tanam itu bulan November, Desember, atau kemudian bulan April, Mei ya. Sudah ini pala biasa yang dikasih kaki ganda teman-teman ya. Oke, ada lagi sambung pucuk nanti ya, saya perlihatkan teman-teman. Oke, boleh. Oke, dan ini teman-teman, ini bibit, coba lihat sampai di atas. Ini bibit sambung pucuk dari entres 4 cabang ya, atau dari entres tunas. Entres tunas bawah atau tunas atas. Dia hidupnya normal, keluar 4 cabang di 4 penjuru ya. Beda dengan sambung pucuk yang dari entres cabang buah. Ini hasilnya seperti ini teman-teman, dan kita akan tanam sore ini. Ups, saya tidak pakai kaki ganda ini, satu batang saja. Bismillah. Lumayan berat teman-teman ya. Kalau kita pakai polybag besar jadi bisa lama ya bibitnya dikembangkan, bisa tinggi dulu baru kemudian kita tanam. Tapi kalau pakai polybag kecil biasa ya harus segera ditanam kalau polybag kecil. Tapi kalau polybag besar ya bisa dikembangkan dulu sampai berapa tahun teman-teman baru ditanam. Itu keunggulan kalau kita pakai polybag besar. Ini kita isi teman-teman dengan tanah lubangnya. Yep. Ini cukup. Boleh di atas silakan. Baru kita lanjut ke bibit yang sambung pucuk dengan menggunakan entres dari cabang buah. Oke, dan ini teman-teman dari hasil grafting sambung pucuk dengan menggunakan cabang buah. Coba lihat perkembangannya teman-teman. Berbeda dengan sambung pucuk yang tadi ya. Kalau tadi di 4 penjuru batangnya keluar cabang, kalau ini hanya 2 penjuru yang keluar cabang ya. Kayak ini lihat, itu bedanya. Jadi pastinya perkembangannya tidak normal nanti, tapi keunggulannya cepat berbuah teman-teman. Ini kita pakai 3 kaki ganda teman-teman, ada 3 kaki ini, 1 2 3 kita tanam. Oke, akarnya lumayan teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Timbun dari tanah yang atas ya teman-teman, bagus. Oke teman-teman, dan untuk cara pembuatan bibit seperti cara kaki ganda, pembuatan bibit dengan kaki ganda itu boleh dilihat ya di video di layar akhir. Nanti saya akan rekomendasikan kepada teman-teman sambung susu, cara membuat bibit sambung susu, cara membuat bibit dengan teknik sambung pucuk, dan untuk kaki ganda nanti saya rekomendasikan di video akhir nanti teman-teman. Ada videonya yang saya buat
Nanti teman-teman tinggal lihat di situ. Oke. Dan jangan lupa teman-teman untuk mensupport segala kreativitas saya. Jangan lupa mensupport segala kreativitas saya dengan di like, di komen, boleh juga di subscribe teman-teman ya. Semua hasil kreativitas saya. Boleh juga dibagikan ke grup ya teman-teman ya. Siapa tahu ada grup di kabupaten kota teman-teman atau di kampung teman-teman. Grup pala mungkin, petani pala, boleh dibagikan. Biar apa yang saya lakukan, apa yang saya buat ya bermanfaat bagi seluruh petani yang ada di Indonesia teman-teman. Sudah, silakan dieksplor. Oke teman-teman, sekian aktivitas hari ini. Jangan lupa untuk menonton cara pembuatan bibit dengan teknik kaki ganda, sambung pucuk, dan sambung susu teman-teman ya. Oke, jangan lupa untuk mensupport kreativitas saya dengan like, komen, subscribe teman-teman. Boleh dibagikan ke grup petani pala di kampung atau kabupaten kota teman-teman ya. Sekian, salam sehat, salam semangat. Mari berbagi teman-teman. Oke.